rumah. Tahajudnya jangan sendiri-sendiri, mohon berjamaah. Jangan jamaahnya tuh ketika ke pantai selatan, ya. Jamaahnya tuh ketika ke Bromo, ya. Ke warung, itu jangan jamaahnya suami istri hanya ke situ. Kapan kita jamaahnya waktu tahajud? Jadi kalau saya sholat tahajud, ya saya bangunkan istri saya. Ya. Kok angel tangi nih, minimal ketika witir itu saya bangunkan. Ayo bu witir bareng. Betul berarti. Jadi setiap malam, insya Allah saya selalu sholat tahajud berjamaah dengan istri saya. Jangan hanya tidur sekamar saja, sekasur, sekemul, sesumur. Tapi tahajudnya juga harus bersama-sama. Nabi kan juga begitu, Pak. Nabi kan juga begitu. Minimal ketika witir itu Nabi mengajak istrinya Aisyah itu sholat berjamaah. Kemudian dia menjaga tahajudnya, menjaga tahajud. Karena apa? Tahajud itu kita kerjakan pada waktu malam hari ketika orang-orang lain sedang tidur, kondisi malam gelap. Maka nanti ketika malam gelap seperti itu kita bangun untuk sholat, di wajah kita akan diberikan cahaya oleh Allah. Menjaga pandangan dari yang haram. Hati-hati Bapak Ibu, ini godanya luar biasa. Kita baca berita, muncul iklan hati kita, ya. Seorang wanita yang pakaiannya belum lengkap, ya, kainnya kurang, mepet-mepet, sampai menjerit-jerit tubuhnya karena dibalut pakaian yang sangat ketat. Gimana kita? Astagfirullahaladzim. Tapi terus mau Astagfirullah terus. Ya langsung ya dihapus. Astagfirullah. Hati-hati. Itu di hati. Keluar rumah kan dia ngotot. Ya maunya olahraga, jalan-jalan, simpangan sama yang juga sama olahraga. Kita pakai training lengkap jilbaban, kono masya Allah, celana nendel, kalau kaos nendel, mepet-mepet lagi. Delok haram, nggak didelok kaya ketok, sempatir dosa kan kata Nabi ya. Makanya palingkan pandangan, dipalingkan pandangan. Itu kalau ingin wajahnya perawatan wajah untuk Bapak Ibu, supaya nanti di akhirat wajahnya berseri. Bagaimana supaya kita menjaga ucapan yang hikmah, yang baik? Yang pertama, sering membaca Al-Quran. Bapak Ibu punya target sehari baca berapa halaman? Punya nih. Harus punya Bapak Ibu. Pokoknya targetnya sehari saya baca 3 lembar. Subuh, setelah subuh ini 3 lembar. Caranya tadi supaya kita bisa istiqomah. Ketika nanti bacanya di rumah, jangan melepas rukuh, jangan melepas sarung sebelum kita baca Al-Quran. Sebab nanti kalau rukuh sudah lepas, yang bicara bukan Quran, korak-korakan, sapu, bel, setrikaan, ya kan. Tapi kalau kita masih memakai rukuh, yang dicari Al-Qurannya dulu, jangan HP-nya dulu. Ya, jangan HP-nya dulu. Bapak, kalau nanti ibu-ibu kalau mau tidur biasanya sambung HP. Sambung HP itu tandanya istri yang tidak setia. Iya, nanti kalau bapak tidur biar itu yang digerayai HP ini. Bukan untuk bapak itu tandanya nggak setia. Guyon ini. Nah salah lagi. Bapak juga begitu. Pulang dari masjid jangan lepas dulu pakaian sholatnya kecuali target membaca Al-Quran sudah terpenuhi. Hari ini kok ikut kajian sampai nanti suruh, ya sudah, tetap kita ngaji. Hari ini ada kegiatan yang gak sempat baca Al-Quran, di rapel nanti sore. Kalau yang tadinya saya 3 lembar 3 halaman menjadi 6 lembar 6 halaman. Harus begitu. Jangan kemudian pakai alasan untuk tidak baca Al-Quran. Saya dulu ketika ngajar TPQ, anak saya, murid saya saat ini,
Pak saya wajib mau ikut orang tua ke Bali. Ya sudah, satu pesan saya, jangan tetap membawa Al-Quran. Ya, di sana nanti untuk baca Al-Quran. Akhirnya di hotel pun ketika di Bali tetap baca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini. Ya, targetnya macam kemarin hari Rabu yang lalu di Masjid Mufidah itu, Ibu, saya punya jamaah baca Al-Quran. Bapak itu sekitar 25 sampai 30 orang membaca sak terjemahannya. Jadi targetnya satu orang itu nanti maghrib sampai isya Bapak itu membaca Al-Quran 5 ayat. Satu orang jawabannya 5 ayat. Ketika baca satu ayat, sebelahnya itu membaca terjemahannya. Ya, setelah satu orang tadi selesai membaca 5 ayat dan sebelahnya 5 terjemahannya, saya menjelaskan. Kalau lihat waktunya kan untuk saya jelaskan dulu apa maksud yang dibaca. Saya betulkan bacaannya. Itu istiqomah 3 tahun hatam Bapak Ibu baca Al-Quran dengan terjemahannya dan penjelasannya tadi. Rabu kemarin saya kumpulkan, kemudian khatmil Quran. Saya bacakan doanya, terus setelah selesai sholat isya itu kemudian syukuran makan bareng. Seneng apanya? Makannya tadi yang seneng. Belikan nasi beri apa? Biryani. Nah, ini belikan itu. Seneng. Gitu, semangat. Ini yang katakan bapak-bapaknya. Tapi ketika syukuran ibunya juga diundang, karena ibunya juga sama. Kalau bapak-bapak itu setiap hari Rabu, ibu-ibu itu setiap hari Senin, Ahad, dan Kamis. Itu enggak baca Al-Quran. Cara berjalan cari masjid mana yang ada kajian apa itu kelompok ngaji seperti itu. Hampir enggak. Ya, dapat jangan bawa di salam sini. Maghrib sampai isya baca Al-Quran. Jangan khatam hanya membaca Al-Quran saja, tapi terjemahnya belum pernah khatam. Jangan datangkan siapa yang menyimak, kemudian nanti membaca. Enggak apa-apa. Kalau nanti suratnya panjang-panjang, ibu-ibu biasanya saya suruh baca 3 ayat atau 2 ayat saja. Giliran, pokoknya ada di sakit semuanya sudah dapat giliran. Itu seneng Bapak Ibu masih seperti itu. Angan-angan sama nanti. Kita lihat masalah Quran ini. Yang kedua, sering membicarakan kebesaran dan keagungan Allah. Jangan hanya sibuk membicarakan orang lain. Meskipun orang lain di Jakarta, kan mesti orang Libya juga sering membicarakan itu. Orangnya di Jakarta nggak pernah ketemu, tapi kita senang ngomongkan orang itu. Gak tahu siapa namanya orang itu. Pokoknya sering dibahas, kumpul-kumpul yang diomong Jakarta. Saya sering nonton TV. Daripada membicarakan orang lain, lebih baik kita membicarakan keagungan Allah. Minimal membicarakan ayat-ayat Allah lah ketika ngaji. Baca Al-Quran tadi, ada yang baca ayatnya, ada yang baca terjemahannya, ada ustadz yang menyimak bacaan tadi benar apa salah tajwidnya. Kalau ada waktu nanti disampaikan tentang maknanya. Yang ketiga, lisan dan hatinya selalu berzikir. Ya, lisan dan hatinya selalu berzikir. Supaya kita selalu berzikir setelah selesai sholat, Nabi itu berpesan gini Bapak. Nah, ini hadisnya. Ini ayat, hadisnya ini. Ini doanya nih. Nabi itu berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Demi Allah, aku sungguh mencintaimu, kata Nabi. Nabi itu mencintai sahabat ini. Aku wasiatkan kepadamu, janganlah engkau lupa untuk mengucapkan pada akhir sholat sebelum salam. Innaka hamidum masjid, diantaranya ya doa yang tahiyat akhir itu kita baca sebelum salam. Di antara doa yang harus dipesankan Nabi jangan pernah ditinggalkan ini loh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa itu loh jangan dilupakan. Sholat apa saja sebelum salam mohon doa ini dibaca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kata begini, dengan sholat berjamaah, imam itu tahiyat subuh gak salam-salam mencoba sih itu. Nah, diantaranya mau banyak doa. Doa yang dibaca diantaranya ini wahai Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah.
Ya Allah tolonglah aku agar selalu berzikir. Nah ini supaya kita selalu bisa berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Nah, dan ini doanya enggak dibaca. Kenapa? Karena gini, fadkurun yang kurkum, siapa yang senantiasa ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kita ingat kepada Allah, ya hambaku ini butuh pertolongan, hatinya sedih, disenangkan sama Allah. Hambaku ini kok mendapatkan kesulitan, diberikan kemudahan sama Allah. Beban hidupnya hambaku ini kok berat, diringankan sama Allah. Itu bagi orang-orang yang senantiasa berpikir kepada Allah. Allah akan ingat, ditolong. Jadi kan dapat informasi, aku loro, ya teman kita tadi, maka kita ingat, aduh itu teman saya, sahabat saya mulai kecil, didatangi, dikunjungi, ya minimal 3 wano buah 1 kilo ceri, itu kan ingat kan ya, ingat, ingat, dan kemudian dijenguk, didoakan, atau syukur nanti dibawa ke rumah sakit, dibawa ke obat dan sebagainya. Itu bagi orang-orang yang senantiasa ingat. Lisan dan hatinya selalu berzikir. Dari begitu loh. Gak boleh belum jam menghindari perkataan berbohong dan sia-sia. Hati-hati, himat bicara nih. Kul khairan aw liyasmut, berbicaralah yang benar atau diam. Kalau memang bicara kita itu tidak ada bermanfaatnya, ya tidak bermanfaat, tidak baik, justru merugikan orang lain, mohon tidak berkata-kata. Karena kalau kita sudah berucap, ya sudah sulit untuk menarik lagi ucapan kita tadi. Apalagi sampai melukai hati orang lain. Kemudian kita setelah menyakiti hati orang lain, ucapan kita tadi, kita minta maaf. Aku nggih kalau mau mendika sanjang ngoten panjenengan. Mboten napa-napa kok. Dimaafkan, tapi lukanya enggak akan pernah sembuh. Ngoten. Memang dimaafkan kesalahan kita tadi dari ucapan tadi. Tapi luka hatinya karena ucapan kita tadi itu yang sulit untuk disembuhkan. Ya selalu ingat. Itulah seperti kata seorang bijak itu, ketika kita membuat salah itu seperti menancapkan paku di sebuah papan atau kayu. Kemudian setelah kita tuh menyesal pakunya kita cabut, memang pakunya sudah tercabut dari papan itu, tapi bekas lubang paku tadi tidak bisa hilang, tetap akan tampak bekasnya. Luka dari paku tadi kan nggak bisa hilang itu, meskipun kalau dipelamir gitu, kalau dipelamir. Itu menghindari ada perkataan yang sia-sia atau yang bohong dan sebagainya. Apalagi perkataannya penuh dengan marah nih, emosi, muring-muring, semua 1 minggu itu di Indonesia Senin kabeh. Lagi Senin, medio Senin itu. Akhirnya gini Bu, niki dinone Rebo, sana Senin Bu, pokoknya nani mawon sih Bu. Itu bahasa di kantor. Kalau pimpinan itu marah-marah itu, Pak, niki bukan hari Senin Pak, pokoknya nani mawon sih Pak. Nah sekarang mendapatkan hati yang lembut, seperti Nabi itu Bapak Ibu, hatinya lembut. Kalau kita bertemu orang yang hatinya lembut itu enak, sejuk. Meskipun orangnya nggak bicara tapi senang gitu. Jangankan orang Bapak Ibu, kucing saja tuh senang pada orang yang hatinya lembut. Wah coba pada orang yang suka marah-marah, kucing nggak mau mendekat, waktu ini disepak. Minimal waktu ini gambar banyu kan. Coba jenengan sering pergi kemana? Kucing itu belum pernah kenal jenengan, tapi kok dusul mawon sih. Kucing kok seneng dusul. Itu tandanya jenengan hatinya lembut kepada kucing. Anak kecil itu Bapak Ibu, yang belum kenal jenengan, kalau jenengan itu hatinya lembut, alhamdulillah. Asal lihat jam. Sudah.
Caranya bagaimana mengelembutkan hati? Sering duduk di majelis taklim. Nah, seperti kita pagi hari ini. Adakah Bapak Ibu yang mendongkol hatinya selama ikut pengajian ini tadi? Sumpah gitu kan? Dengan tawadhu, tapi sulit bedakan mana yang ngantuk, mana yang tawadhu. Artinya senang di majelis taklim. Insyaallah, karena di sampingnya orang yang baik-baik, gak ada orang yang menjengkelkan kan? Kalau ada orang yang menjengkelkan, menjauh saja. Gak ada yang menjengkelkan, senang. Ya disenyum, ditoleh, ada salaman, ditawani ngumpi, menuju ani, menuju jasani. Yang keluar dari ditawani menurut diantar. Tapi pun sering. Saya 2 malam ini tidurnya agak malam-malam, jam 12-an malam. Tadi menyiapkan musab, hari ini ada musab nih. Kemarin di daerah menyiapkan raker. Nanti yang rawuh bapak dari Patimur, dari Purwantoro. Memang gini, di musab itu PCM ada SWP gitu. Ada SWP itu apa? Pokoknya bayar kewajiban peserta ini 100.000. Itu nanti gini, ketika pulang itu uang yang jenengan setor nanti akan saya amplopi dan akan saya serahkan kembali ketika jenengan pulang. Kok cene ketoknya ngoni. Ketoknya ngoni. Jadi jenengan setorkan nanti ketika pulang disangon. No, nanti kan saya menggawe dia. Oleh makan, oleh sangu. Itu baru hanya ada hanya bimbing saja. Di PDM kemarin saya nggak disangoni. Karena apa, nanti kalau peserta tadi minta ke rantingnya, ranting alasan nggak diberi. Nah, dan jarang disangoni, maka kemudian saya akali supaya kita disangoni itu turunan, terus nanti ketika dikumpulkan. Memang itu ada di ADART-nya, ada kewajiban membayar. Jadi daerah pun juga bayar kemarin. Tapi kemudian kan nggak dikembalikan, hanya di Muhammadiyah Blimbing saja itu dikembalikan. Disangoni. Yang kedua nanti dia mengikuti acara hingga akhir. Nah, betul-betul biasanya 3 kali. Mari pemilihan langsung boleh. Terus mari pilih kewajiban ini mesti nyoblos. Mari wis kasman penutupan nang buku hae. Nah, akhirnya ngoten. Karena nanti sudah diikat dengan amplop isinya 100.000, maka nanti nggak akan mulai-mulai. Tapi harus yang pinter. Mau titip ya. Cuma coba sing belum mulai. Bapak Ibrahimahumullah. Kemudian hindari perdebatan. Malah jangan ketika kumpul jangan banyak berdebat. Apalagi perdebatan itu yang tidak menyelesaikan masalah. Perdebatan itu hanya ingin siapa yang pintar berdiplomasi, siapa yang pintar ngeyel. Nah itu jangan, kalau itu kalau dihindari saja. Hindari saja. Coba jangan turuti mangkel. Akhirnya hatinya akan berdongkol ya, gak bisa lebih lagi. Makanya mohon kalau bisa hindari perdebatan. Kalau tujuannya hanya ingin berdebat, tidak mencari kebenaran, maka tidak dilakukan. Apalagi yang itu akan mengalahkan lawan debatnya, seperti di ILC itu. Banyak mengingat mati. Ini kalau orang itu suka mengingat mati ini, disegerakan dalam bertobat. Segera bertobat. Kenapa? Takut keduluan mati. Ya, astagfirullah, saya berbuat salah, kemudian segera bertobat sebelum mati. Kan ayatnya wasarimu, bersegeralah. Kemudian yang kedua, qanaah hatinya, merasa cukup. Merasa cukup ya. Pokoknya hatinya cukup, merasa cukup, jangan kurang. Orang itu kalau nuruti kurang, itu nggak ada cukupnya. Karena Nabi mengatakan gini, kalau kita sudah mendapatkan 1 lembah emas, itu masih ingin lembah yang kedua, masih ingin yang ketiga, yang keempat. Dan itu baru berhenti keinginannya itu setelah dibawa ke Pandian, dekatnya Surpat, tepatnya Panti Asuhan itu, ke perumahan tipe 21. Terus sudah dikubur di situ, sekarang keinginan lagi, jalur mana? Gak jalur anteng pun. Qanaah, ingat mati itu qanaah. Yang ketiga,
Orang yang ingat mati itu semangat ibadahnya, ingat semangat ibadahnya. Tapi kalau sudah nggak semangat berarti kayak yang mati. Ilingi mall, ya, rekreasi itu saya ingat warung. Nah ini terakhir masih banyak Bapak Ibu. Tapi sudah titik pun di mencoba nanti ini dibicarakan lain waktu lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Tujuan saya menyampaikan ini adalah yang melembutkan hati tadi Bapak Ibu. Melembutkan hati tadi biar kita senang beramal kebaikan, biar tetap bercita-cita ingin masuk surga. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, membimbing kita kepada jalan yang benar, diselamatkan hidup kita, keluarga kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.